Sudah terlihat dokter? Ya, sudah terlihat dokter. Dipersilakan ya dok. Jelas ya? Jelas dokter. Ya, oke. Ya, terima kasih. Selamat siang semuanya, rekan-rekan sejawat sekalian yang sudah bergabung di webinar Siloam Hospital Bekasi Timur siang hari ini. Terima kasih Dr. Sarah untuk pembukaannya. Selamat siang juga untuk Dr. Kurnianto, rekan saya, rekan saling konsul-konsulan ini kalau di Siloam ya. Oke, siang hari ini saya juga berterima kasih untuk PT AstraZeneca yang sudah memberikan kesempatan untuk kita boleh berdiskusi lebih lanjut mengenai chronic coronary syndrome patients ya, terutama dalam hal memanage dislipidemianya. Oke, ya, kalau kita bicara soal chronic coronary syndrome ya, sebenarnya mungkin ini istilah baru buat sejawat sekalian yang hadir di sini ya. Sebenarnya istilahnya nggak baru-baru banget sih, ini tercetuskan di tahun 2009 oleh ESC, European Society of Cardiology. Sebelumnya ini sebenarnya pemain lama atau hal yang udah lama ya. Sebelumnya kita kenal dengan nama Stable Coronary Artery Disease atau SCAD ya, atau gampangannya CAD lah, atau dalam bahasa Indonesia kita sebut dengan PJK. Kenapa sih muncul istilah baru CCS ini ya di tahun 2019? Karena di guidelines yang baru diluncurkan di tahun 2019 ini, IASI ingin menekankan bahwa there's nothing actually stable tentang CAD. Nggak ada yang namanya stabil pada satu penyakit jantung koroner, gitu ya. Mungkin pasien-pasien dengan CAD itu memiliki atau mengalami fase-fase stabil, ya tidak ada keluhan, kontrol setiap bulan ke dokter jantung, ya tanpa keluhan yang berarti, gitu. Tapi kita semua tahu bahwa yang namanya PJK atau CAD itu adalah suatu penyakit yang sifatnya progresif atau semakin lama sumbatan di arteri koronernya semakin ketat, semakin berat, dan sampai pada satu titik ya pasien bisa mengalami yang namanya sehingga pasien-pasien yang non-ACS itu disebut sebagai CCS atau chronic coronary syndrome. Nah, jadi di tahun 2019 guidelines untuk stable coronary artery disease itu diganti dengan sebutan guidelines for the diagnosis and management of chronic coronary syndrome ya di tahun 2019. Oke, natural history dari pasien-pasien dengan CCS ini ya. Jadi ada pasien-pasien tetap yang subklinis atau tidak ada gejala atau asimptomatik ya. Kemudian terdiagnosis nih pertama kali entah dengan adanya keluhan yang sifatnya stable angina, kemudian dia periksa ke dokter jantung, ke poli, dilakukan treadmill test atau pemeriksaan lain seperti CT coronary angio, didapatkan diagnosa CAD, atau pasien-pasien yang menjalani medical check up nih, datang ke dokter Sarah atau dokter Ridwan di Siloam ya, ambil paketan MCU, ada treadmillnya, ternyata dari treadmillnya positif ischemic response, didiagnosislah sebagai pasien dengan CAD atau CCS ya. Kemudian dalam perjalanannya, dalam perjalanan hidup pasien, pasien itu kita bisa kategorikan ya. Jadi pasien-pasien dengan risiko rendah yang garis hijau, atau pasien-pasien dengan risiko tinggi yang garis merah putus-putus ini. Ya, pasien-pasien yang dengan risiko rendah ya ketika terdiagnosis kemudian mungkin indikasi untuk dilakukan PCI ya, pemasangan ring, kemudian rutin berobat, gaya hidupnya baik, faktor risiko PJK-nya terkendali sehingga dia aman nih, relatif aman, stabil sampai dengan akhir hidupnya. Tapi sayangnya ada banyak pasien-pasien kita yang setelah terdiagnosis ya, baik dia menjalani PCI atau tidak, atau dia mengalami satu event acute coronary syndrome, kemudian menjalani PCI ataupun tidak ya, kemudian berlanjut di kondisi kroniknya, di mana pasien-pasien ini pola hidupnya tidak baik, faktor risiko tidak terkendali ya, atau tidak menjalani revaskularisasi sesuai yang dianjurkan oleh dokter gitu, sehingga masih rentan mengalami ischemic burden-nya masih tinggi ya, itu dia akan mengalami event berulang ya. Sering tuh pasien-pasien kita rawat berulang kali dengan enstemi berulang, atau STEMI minggu depannya enstemi, atau enstemi minggu depannya STEMI, ada juga ya itu. Nah, beberapa pasien ada di antara dua garis ini, merah dan hijau ya. Jadi CS sekali, revaskularisasi kemudian stabil.
Ya, itu tergantung dari amal dan perbuatannya, ya. Bagaimana pasien tersebut bisa mengendalikan faktor-faktor risiko. Salah satunya adalah dislipidemia. Nah, secara klinis pasien CCS itu ada macam-macam, ya. Ada pasien-pasien dengan pasien yang masih kita suspek dengan CAD, dengan simptomnya adalah angina atau sesak atau mudah lelah, ya. Ada juga pasien CHF dengan CAD, ya, atau pasien-pasien yang baru saja menjalani revaskularisasi atau mengalami ACS, ya, kurang dari 1 tahun yang lalu, atau pasien yang ACS atau revaskularisasinya lebih dari 1 tahun yang lalu, itu juga masuk di pasien CCS ini, ya, atau bahkan pada pasien-pasien yang asimptomatik, ya, yang terdeteksi CAD-nya dari medical check up atau dari screening, itu masuk ke klasifikasi pasien yang kita sebut sebagai chronic coronary syndrome. Nah, faktor resiko CCS itu kita tahu, ya, ada yang modifiable, ada yang non-modifiable. Yang non-modifiable ini ya udahlah, terima aja karena kita nggak bisa ubah. Yaitu usia, kemudian gender, ya, laki-laki jelas lebih beresiko, perempuan resikonya sama dengan laki-laki sesudah menopause, ya. Jadi selama pasien perempuan itu masih usia subur, dia masih punya hormon estrogen yang menjadi faktor protektif terhadap penyakit jantung koroner. Lalu genetic family history, ya, kemudian etnis atau ras. Nah, selain yang non-modifiable, ada yang modifiable yang kita bisa ubah, ya, yang kita bisa kontrol. Faktor risiko itu antara lain adalah dislipidemia, terutama kadar LDL yang tinggi, lalu hipertensi, diabetes, ya, kurang olahraga atau aktivitas fisik, pola makan yang tidak baik, kelebihan berat badan, inflamasi smoking, ya, dan juga stres. Nah, kenapa hari ini kita secara khusus bicarakan soal dislipidemia, terutama tugas saya hari ini bicara soal dislipidemia pada pasien CCS. Karena dislipidemia itu adalah faktor resiko yang sangat penting terhadap terjadinya suatu penyakit jantung koroner. Nah, LDL atau yang kita kenal istilah sehari-harinya atau bahasa pasien adalah kolesterol jahat, itu memegang peranan penting pada proses aterosklerosis. Ya, kita bahas sedikit nih soal histologinya lah, kembali ke anatomi histologi zaman kita belajar S1 dulu, ya. Yang namanya arteri koroner atau pembuluh darah arteri itu kalau kita ingat lagi ada 3 lapisan, ya, tunika intima yang bagian dalam, tunika media yang tengah, dan tunika eksterna atau adventitia yang paling luar. Di mana di tunika intima ini ada yang namanya sel endotel tuh yang berperan sangat penting juga dalam proses rangkaian proses aterosklerosis. Nah, proses aterosklerosis itu dimulai dengan adanya disfungsi dari sel endotel ini, ya, antara lain pasien-pasien yang smoker itu, ya, ini disfungsi endotel. Pasien diabetes mellitus, ya, terjadi disfungsi endotel juga. Pasien hipertensi itu juga karena shear stress yang tinggi terjadi disfungsi endotel, yang menyebabkan akhirnya monosit itu mengalami adesi dan diapedesis, dia masuk tuh migrasi ke dalam tunika intima. Nah, monosit itu berdiferensiasi menjadi makrofag, di mana makrofag ini akan memfagositosis oxidized LDL. Terbentuklah yang namanya foam cell, ya. Kemudian ada peran dari T-cell lymphocyte yang merilis sitokin, di mana sitokin ini akan menginduce smooth muscle cell yang harusnya ada di tunika media, dia bermigrasi ke tunika intima, ya, jadi bermigrasi dan berproliferasi, di situ dia tambah banyak smooth muscle cell-nya. Nah, tumpukan si foam cell dengan smooth muscle cell di tunika intima inilah yang membentuk awalnya fatty streak dulu, ya, garisan lemak sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit, ya. Kita bayangkan kalau semakin banyak LDL di sini di aliran darah, maka semakin banyak juga LDL yang bisa difagositosis oleh si makrofag, semakin banyak juga foam cell-nya. Lalu kalau kita bicara soal plak aterosklerosis, teman-teman juga harus tahu ada yang namanya vulnerable plak, ada yang namanya stable plak. Apa bedanya? Bedanya adalah nanti kerentanan si plak itu untuk menjadi atau mencetuskan suatu acute coronary syndrome atau serangan jantung, ya. Plak yang bahaya adalah plak yang vulnerable atau plak yang rapuh, plak yang rentan. Di mana ciri khas dari vulnerable plak atau plak yang gampang ruptur ini adalah fibroscape-nya itu tipis, ya, dan lipid core atau lipid pool-nya itu banyak, ya. Jadi
di sini inti lemaknya itu lebih besar dibandingkan dengan yang stable plaque. Stable plaque itu lipid core-nya kecil aja, tapi dia fibrous cap-nya tebal. Jadi dia relatif lebih stabil. Nah, apa bahayanya kalau vulnerable plaque ini sampai ruptur? Terjadilah yang namanya myocard infarct. Karena plaque yang ruptur akan terbentuk trombosis di sini. Trombosis yang acute trombosis ya akan membentuk suatu oklusi total, di mana oklusi total inilah yang kita sebut sebagai suatu STEMI ya, total oklusi menyebabkan tidak adanya aliran darah ke miokard, kita sebut sebagai myocard infarct. Nah itu ya biasanya gambarannya nanti SD elevasi atau yang kita kenal sebagai STEMI. Sehingga LDL itu memegang peranan yang sangat penting mulai dari inisiasi, progresi dari plak aterosklerosis sampai dengan komplikasi atau ruptur plak yang terjadi dalam suatu peristiwa acute myocard infarct ya atau ACS. Nah, penelitian menunjukkan bahwa kadar LDL itu terkait dengan persen ateroma volume ya. Jadi kadar LDL pada pasien itu berkorelasi dengan regresi dari plak aterosklerosisnya, dari ateroma. Itulah kenapa LDL itu perlu kita turunkan, perlu diterapi ya. Jadi jangan dianggap enteng. Selain itu, general management dari CCS sendiri ya, selain terkait lifestyle intervention, kemudian ada pharmacological management dan juga revaskularisasi baik dalam HPC atau CABG. Nah, lifestyle intervention atau pharmacological management ini juga meliputi tata laksana dislipidemia di dalamnya. Oke, jadi dari guidelines 2019 mengenai CCS itu terapi medikamentosa ditujukan untuk mengurangi simptom angina, ya. Kemudian yang kedua adalah untuk mencegah terjadinya cardiovascular event. Ada 3 golongan obat, ya. Ada obat anti-iskemik, di dalamnya ada nitrat, beta blocker, dan anti-iskemik lainnya. Kemudian obat-obat yang tujuannya untuk event prevention, antara lain adalah antiplatelet, ya, antikoagulan, kemudian PPI itu untuk mencegah terjadinya bleeding, karena kita pakai berbagai macam antiplatelet. Lalu ada golongan lain. Golongan lain meliputi di dalamnya adalah statin, ya. Kemudian ada renin-angiotensin aldosterone system seperti ACE inhibitor dan ARB. Nah, apa sih keuntungan jika kita menurunkan kadar LDL pada pasien dengan CCS? Dari Mendelian randomization study didapatkan bahwa ada hubungan linier ya antara penurunan kadar kolesterol dengan penurunan risiko pada pasien-pasien dengan penyakit jantung koroner ya, dengan ASCVD. Nah, semakin rendah kadar LDL, maka semakin rendah resiko seseorang atau resiko terjadinya MACE. Dan dari penelitian juga didapatkan bahwa semakin awal kita men-treat dislipidemia atau menurunkan kadar LDL kolesterol, maka benefit yang didapatkan juga akan semakin besar dibandingkan kita turunkannya nanti-nanti atau tunggu usianya sekian gitu ya. Karena ada yang berpikir bahwa usia masih muda, masih 30 atau 35 tahun, nggak usah lah buru-buru minum obat, nggak usah lah buru-buru mengkonsumsi statin, cukup dengan atur pola makan. Yang terjadi LDL tetap tinggi gitu ya, walaupun sudah dengan diet, sudah dengan pola makan yang menurut dia baik gitu, tapi tetap aja kadar LDL-nya tinggi dan neglected ya, ujung-ujungnya tetap terjadi MACE tuh, stroke kah, atau serangan jantung kah, atau PJK kah gitu ya. Oke. Dan sudah didapatkan data juga bahwa penurunan LDL itu secara signifikan juga associated dengan penurunan cardiovascular endpoints ya, antara lain major vascular events atau coronary kematian akibat penyakit jantung koroner atau MI ya, lalu coronary revaskularisasi, PCI, CABG, atau bahkan juga terkait dengan stroke iskemik ya. Jadi kalau kita bisa menurunkan kadar LDL, maka terjadi penurunan major vascular event sebesar 28%, kemudian kematian akibat jantung koroner sebesar 26% ya penurunannya, kemudian angka revaskularisasi sebesar 34%, begitu juga dengan stroke sebesar 31%. Ya, ini data yang didapat dari meta-analisis yang meliputi 1.000 lebih pasien.
tervalidasi ya, sudah dari risk reduction-nya juga semakin besar ya, dan bahkan pada Dok, sinyalnya putus dok ya, masih ke mute dok. Iya dok, sinyal. ya, aduh maaf ya, kenapa tiba-tiba wifi-nya putus, maaf. Iya dok, siap dok, apa dok? Ini slide-nya udah muncul, sampai mana tadi lagi seru-seru ngomong padahal. Masih loading dok, di habis. Ya, sudah pada muncul, pasien yang very high risk ya, Ya, saya masih, ulang Dok. sedikit ya. 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 Pada pasien yang very high risk ya, kita mau turunin paling nggak dia 50% dari baseline LDL-nya dia dan di bawah 55 mg per desiliter. Ya. Nah, kemudian ada catatan lagi untuk pasien-pasien yang dalam 2 tahun itu mengalami 2 vascular event. Ya, misalkan dia nih, bulan ini stroke, bulan depannya dia STEMI atau STEMI atau myocardial infarct atau unstable angina lah, ya. Itu maka goal atau target LDL-nya adalah di bawah 40. Ya, lebih rendah lagi. Nah, bagaimana sih kita mencapai atau menurunkan atau men-treat dyslipidemia ya berdasarkan guidelines terbaru ini? Sudah ada algoritmanya yang menurut saya cukup mudah, cukup praktikal untuk kita ikuti, dan teman-teman yang bekerja di fase 1 atau mungkin punya klinik sendiri ini juga cukup mudah menurut saya ya. Oke, pertama kita lihat dulu nih bagaimana profil atau total CV risk pasien tersebut ya. Jadi kalau kita treat pasien, terutama dalam hal men-treat dyslipidemia, kita nggak lihat angkanya, tapi pertama kita lihat profil pasiennya ya, total CV risk dari si pasien tersebut, total kardiovaskular risk-nya pasien ya. Kalau yang pernah dengar webinar atau artikel saya soal dyslipidemia, slide ini hampir selalu muncul ya. Jadi know your patients ya, treat the patients not the lab results. Jadi kalau kita mau nge-treat, kita treat pasiennya, bukan lembaran labnya, bukan angka di hasil labnya. Kita harus tahu dulu nih pasien kita tuh siapa ya, bagaimana latar belakangnya ya, bagaimana historinya dia selama ini, history dalam hal medis. Kalau pasiennya udah jelas-jelas pernah serangan jantung, atau pernah stroke, atau pernah pasang ring ya, atau pernah terdiagnosis dengan penyakit jantung koroner, itu dia udah masuk di documented ASCVD, udah masuk di kelompok yang very high risk nih, ya. Atau pasien-pasien dengan diabetes mellitus, nih pasien-pasien Dr. Kurnianto, udah dengan target organ damage misalnya, udah dengan nefropati, neuropati, retinopati, dan pati-pati yang lain tuh, nah dia udah masuk di very high risk patient, ya. Kalau udah begini, nggak usah mikir panjang, targetnya adalah di bawah 55. Dan 50% turunnya dari baseline LDL-nya dia.
baseline itu LDL awalnya dia, ya. Atau pasien-pasien yang CKD on HD ini udah masuk di very high risk patient. Jadi pasien-pasien yang very high risk itu menuntut kita untuk treat dislipidemianya dengan lebih agresif. Kemudian nanti ada klasifikasi yang high risk, yaitu pasien-pasien yang IPM tapi tanpa target organ damage, ya. Pasien-pasien yang CKD-nya belum stage 5 nih, belum HD, ya. Terus pasien-pasien yang ada single risk factors tapi tinggi banget, misalnya tensinya lebih dari 180, atau pasien-pasien dengan LDL kolesterol lebih dari 190, ya, atau total kolesterolnya lebih dari 310, itu masuk di very high risk, di high risk patient, sorry. Ya. Nah, kemudian setelah kita lakukan risk assessment untuk pasien tersebut, kita lihat berapa baseline LDL levelnya, ya. Lalu kita lihat nih, apakah ada indication for drug therapy atau tidak, ya. Kalau hanya tidak ada indikasi drug therapy, kita lakukan lifestyle advice atau lifestyle intervention. Kalau ada indikasi drug therapy, maka kita berikan obat. Ya. Bagaimana kita tahunya ada indikasi dari drug therapy atau enggak? Atau kapan sih kita kasih obat pada pasien? Nah, di guidelines ini juga ada guidance-nya, ya, atau dari tabel ini kita bisa lihat nih. Tujuan kita nge-treat dislipidemia apa? Apakah kita ada di primary prevention? Tahu ya, primary prevention itu pencegahan sebelum terjadinya sakit. Ya, kalau secondary prevention dia udah terdiagnosis, udah CAD, nah kita mau, atau dia udah pernah ACS, kita mau cegah supaya nggak sampai ACS berulang. Atau pasien udah CAD, kita cegah supaya jangan sampai terjadi coronary event, ya, atau event vaskular lainnya. Nah, kalau kita bicara pasien CTS, berarti kita posisinya udah di secondary prevention nih, pasiennya udah terdiagnosis kan. Nah, kalau pasien untuk secondary prevention pada pasien-pasien dari high risk, maka hampir semuanya kita akan kasih obat, ya, kecuali kalau dia LDL-nya di bawah 55. Bisa dihitung dengan jari, ya. Kita yang kumpul di sini, ayo berani taruhan kalau kita semuanya cek LDL, berapa dari kita yang LDL di bawah 55? Saya pun terakhir LDL saya di angka 80 sekian, ya. Jadi hampir semua pasien kita pasti akan kasih status. Ada pasien-pasien yang secondary prevention. Oke, back ke algoritmanya. Kemudian kalau memang kita ada indikasi untuk memberikan drug terapi, kita harus define treatment goal kita berapa. Tentukan goal atau target LDL-nya berapa. Ya, pada pasien dengan CCS, maka kita bicara soal pasien-pasien yang very high risk nih, yang udah memang terdiagnosis ASCVD. Oke, maka target goalnya, target LDL-nya atau treatment goal-nya adalah di bawah 55 dan persentase penurunannya adalah 50% paling enggak dari baseline LDL-nya. Setelah kita define treatment goal kita, maka kita pakai deh high potency statin, ya. Kalau di guidelines yang direkomendasikan untuk menurunkan LDL pertama-tama adalah high potency statin. Jadi statin dengan potensi tinggi dan dosis tertinggi yang bisa ditolerir oleh pasien. Ya, jadi di guidelines jelas rekomendasinya juga kelas 1A. Jadi direkomendasikan untuk memakai high intensity statin yang diresepkan sampai dosis tertinggi yang bisa ditoleransi oleh pasien, ya, untuk mencapai target LDL yang diinginkan. Setelah itu kita evaluasi deh, apakah LDL goal-nya tercapai atau tidak, ya. Kemudian kita lakukan follow up nih. Kalau seandainya LDL goal-nya tercapai, kita follow up annually. Untuk LDL goal ini ya, biasanya kita terapi, kalau dengan terapi cepat ini dengan obat, kita biasanya capai dalam waktu 6-8 minggu. Jadi dokter bisa lakukan evaluasi 2 bulan sekali lah. Untuk pengecekan LDL yang paling cepat ya. 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali kalau mau nge-save budget ya. Tapi kalau hanya lifestyle intervention biasanya kalau dari penelitian sih 3-6 bulan dia baru turun ya. Tapi kalau dengan obat kita bisa evaluasi dalam 2-3 bulan. Nah, kalau dia belum turun nih LDL goal-nya, kita bisa tambah
statin tadi, high intensity statin ditambah dengan ezetimibe, ya. Kemudian kita evaluasi lagi apakah goalnya sudah tercapai. Kalau belum, maka kita kalau sudah, kita lakukan follow up setiap tahun atau lebih sering kalau ada indikasi. Tapi kalau seandainya sudah tercapai, maka kalau belum tercapai, kita bisa tambah PCSK9 inhibitor, ya. Itu obatnya obat suntik tuh. Mungkin dokter pernah lihat ya, waktu itu sempat rame viral di WA atau di TikTok, ya. Ada seorang apoteker apa-apa gitu, dia yang promosiin soal PCSK9 inhibitor. Itu di Singapura udah ada obatnya. Kalau di Indonesia kayaknya sih belum masuk ya. Gitu. Jadi disuntikin ya setahun sekali kalau tidak salah dosisnya, itu dia bisa bantu untuk turunkan kadar LDL. Tapi tetap per guidelines itu yang direkomendasikan adalah high intensity statin sampai dengan dosis tertinggi yang bisa ditolerir oleh pasien. Nah, ini ada sedikit joke ya, biar kita nggak terlalu tegang dan nggak terlalu ngantuk ya. Ini pasiennya, ini dokternya ya. Pasiennya udah putus asa, jadi dia bilang gravitasi itu udah bikin segala macam dari saya tuh turun ya, dada saya turun, perut saya turun, bokongnya turun ya. Tapi kenapa LDL turun juga gitu? Kenapa kolesterolnya nggak turun-turun juga? Well, sometimes ya atau oftentimes itu emang nggak gampang gitu untuk nurunin LDL itu tidak semudah itu gitu ya. Jadi kita mesti pakai statin yang mana nih? Dari sekian banyak statin yang beredar di pasaran atau beredar di Indonesia, mana sih yang sebenarnya bisa bantu benar-benar pasien-pasien dengan CCS untuk mencapai target goal-nya? Oke, statin itu ada banyak ya. Ada first generation, ada high intensity, moderate intensity, dan low intensity. Pasien statin yang high intensity kita sebut sebagai high intensity kalau dia bisa nurunin LDL lebih dari sama dengan 50% dari baseline-nya dia dengan daily dose ya. Jadi dengan pemakaian setiap hari, high intensity statin itu bisa turunin kadar LDL lebih dari sama dengan 50% dari baseline-nya dia. Tapi kalau cuma mampu nuruninnya 30-50% itu disebut moderate intensity. Kalau low intensity itu penurunannya kurang dari 30%. Nah, yang beredar di Indonesia adalah yang banyak dipakai di Indonesia yang di garis bawah ya. Nah, yang masuk dalam high intensity statin ini adalah Ator 4080 dengan rosuvastatin 20-40 mg. Rosuvastatin yang akan hari ini adalah third generation water soluble statin ya, di mana dia kelebihannya adalah dia punya 4 binding sites terhadap HMG-CoA redukase ya. Dibandingkan dengan simvastatin yang hanya punya 1 binding site, sementara atorvastatin hanya ada 3 binding site. Apa bedanya first, second generation, dan third generation statin? Pada intinya adalah third generation statin itu dia lebih efektif, lebih poten, sehingga sering mendapat sebutan sebagai superstatin. Ya. Dia sifatnya hidrofilik. Ya. Karena hidrofilik itulah dia jadi interaksi antara si rosuvastatin misalkan dengan obat lain itu lebih rendah dibandingkan dengan kalau kita tahu simvastatin atau generasi statin generasi sebelumnya itu interaksi dengan obat lain itu lebih banyak ya. Kemudian third generation statin ini biasa kita pakai pada pasien-pasien dengan resiko yang tinggi atau very high risk. Ini adalah tabel yang membandingkan kekuatan antara berbagai jenis statin. Kita bisa lihat bahwa statin yang paling poten adalah rosuvastatin, di mana dengan dosis 20 mg itu dia mampu menurunkan lebih dari 50% ya, bahkan sampai angkanya 55%. Di mana rosuvastatin 20 mg ini yang bisa nyamain hanya atorvastatin 80 dengan simvastatin plus ezetimibe 40 mg ya. Jadi ezetimibe 10, simvastatin yang 40. Kemudian kalau rosuvastatin 40 ini yang bisa nyamain ezetimibe 10 dengan simvastatin 80. Tapi kita tahu kalau simva 80 itu efek sampingnya sangat sering kita dapatkan pada pasien-pasien ya. Apa sih bedanya nih si third generation water soluble statin atau rosuvastatin ini dengan yang lain ya dari segi farmakokinetinya atau farmakodinamika? Enaknya adalah dia bisa kita
konsumsi kapanpun ya, any time of the day. Jadi nggak harus malam ya. Kalau biasanya kan statin yang kita tahu umumnya kita taruh malam ya, biasanya seperti simvastatin gitu. Dan terpengaruh makan biasanya. Jadi bioavailability-nya dia menurun jika berinteraksi dengan makanan. Sementara kalau rosuvastatin itu tidak ada efek terhadap makan ya. Jadi mau before atau after meal nggak ada masalah. Nah, yang hal yang lebih yang lebih penting lagi dari si rosuvastatin ini adalah karena dia tidak dimetabolisir oleh sitokrom P450 ya. Jadi kalau 75% dari obat-obat yang sering kita gunakan itu dimetabolisir oleh sitokrom P450, terutama yang 3A4 ya. Sehingga akhirnya banyak sekali interaksi antara obat-obat ini. Tapi kalau rosuvastatin itu dia tidak dimetabolisir oleh sitokrom 3A4. Sehingga dia less prone terhadap drug interactions dan juga mialgianya. Efek mialgianya. Dan Crestor itu kalau kita biasanya resepkan pasien dengan antiviral seperti ketoconazole, miconazole, antibiotik eritromisin ya, atau obat seperti digoxin, itu maka kita akan agak takut tuh pakai obat-obat yang lain. Nah, kalau dokter meresepkan Crestor atau rosuvastatin ini nggak usah terlalu mikirin itu, ya, memikirkan drug interaction, apalagi kalau kita tahu pasien jantung obatnya banyak banget ya, maka drug interaction kadang sulit untuk dihindari. Tapi kalau kita pakai rosuvastatin, kita bisa bernafas agak sedikit lega karena memang drug interaction-nya tidak banyak ya. Oke. Nah, ini penelitian yang menunjukkan bahwa penggunaan rosuvastatin pada pasien-pasien dengan CAD itu bisa membantu menurunkan atau meregresi plak aterosklerosis ya. Dari studi yang Saturn study itu pada pasien-pasien dengan CAD dengan jumlah sampel 1.500 lebih itu diberikan dirandomisasi dan diberikan rosuvastatin 40 atau atorvastatin 80, kemudian diamati di follow up selama 104 minggu ya. Dilihat bagaimana kadar profilipidnya, kemudian tolerability terhadap pengobatan yang diberikan, dan juga nanti dievaluasi dengan intravascular ultrasound untuk melihat plak aterosklerosisnya. Ternyata pada kedua grup didapatkan regresi dari plak aterosklerosis, tapi yang menarik adalah bahwa pada pasien-pasien yang diberikan rosuvastatin didapatkan penurunan LDL yang lebih baik dibandingkan yang diberikan atorvastatin. Jadi kita bisa lihat di sini yang diberikan rosuvastatin, LDL-nya itu menurun ya. Di angka 70 dengan P yang signifikan. HDL-nya juga didapatkan lebih tinggi pada yang diberikan rosu dibandingkan dengan diberikan atorva. Begitu pula dengan Cosmos tadi, jadi ini penelitian di Jepang ya, pemberian rosuvastatin pada pasien-pasien dengan CAD di Jepang, dievaluasi juga dengan infus untuk plak aterosklerosisnya. Jadi rosuvastatin dimulai dengan dosis 2,5 mg, kemudian dititrasi. Dan diamati selama 76 minggu, dilakukan infus ulang, intravascular ultrasound ulang. Dari penelitian ini didapatkan bahwa terjadi penurunan kadar LDL ya dari baseline sekitar 38%, HDL-nya meningkat 19,8%. Dan yang hasil yang baik lagi adalah regresi dari plak aterosklerosis. Ini contoh salah satu kasus pasien pada studi Cosmos ini. Jadi awalnya plaknya setebal ini ya, diambil dipotong melintang di sini, gambarannya seperti ini dari infus. Kita bisa lihat plaknya awalnya setebal ini dengan lumen koroner yang sempit ya. Kemudian setelah pemberian rosuvastatin dan di follow up setelah 76 minggu dilakukan infus ulang, didapatkan regresi dari plaknya sehingga lumennya menjadi lebih lebar. Ya, mengenai safety dari rosuvastatin juga sudah trialnya juga sudah sangat banyak mengenai safety-nya ya. Antara lain safety ke fungsi ginjal ya, fungsi ginjal tidak didapatkan
impairment dari penggunaan rosuvastatin jangka panjang, tidak didapatkan peningkatan resiko renal failure ya, baik dengan Crestor sampai dengan 40 mg. Efek yang sering juga efek ke miopatinya ya, ke muscle ya, baik itu mialgia, miopati sampai dengan rhabdomyolysis ya, yang salah satunya kita bisa pantau dengan peningkatan kadar kreatin kinase. Ternyata dengan penggunaan rosuvastatin itu peningkatan kadar CK yang lebih dari 10 kali upper normal limit itu sangat rendah ya. Begitu juga dengan efek samping ke fungsi liver atau ke peningkatan SGOT-SGPT ya. Didapatkan juga ternyata pada pemakaian rosuvastatin itu efek samping peningkatan ALT-nya itu juga relatif rendah. Oke. Dan Crestor ini adalah rosuvastatin original yang sudah penelitiannya sudah sangat banyak ya. Ini dari Galaxy programnya ada tadi Saturn Study, ada Cosmos, Uranus, Lunar, Pluto, Jupiter ya awalnya itu dan sudah diresepkan lebih dari 400 juta di seluruh dunia itu dan dipakai di berbagai negara, jadi sudah terbukti efektivitas dan juga safety-nya dari Crestor ini. Sebagai kesimpulan, dislipidemia merupakan faktor resiko yang sangat penting dari chronic coronary syndrome, ya, sehingga menurunkan kadar LDL itu telah terbukti memperbaiki outcome dan juga menurunkan mortalitas pada CCS, pasien dengan CCS. Ya. Untuk terapi dislipidemia ini, high intensity statin itu direkomendasikan sampai dengan dosis tertinggi yang bisa ditoleransi oleh pasien. Rosuvastatin atau dengan merek dagang Crestor ini telah terbukti merupakan statin yang sangat poten ya, yang telah dipakai dengan berbagai patient file dan terbukti safe dan juga highly tolerable oleh berbagai pasien. Demikian sedikit sebagai joke penutup ya, mudah-mudahan kita yang kadar kolesterol tinggi atau pasien-pasien kita tidak sebebal pasien ini ya. My doctor told me to watch my cholesterol, so now I stare at my French fries for a few seconds before I eat them. Dia salah ngerti ya. Disuruh watch her cholesterol, jadi dia cuma ngeliatin doang itu French fries-nya, tapi tetap dimakan. Jadi nggak ada niat untuk berubah memang ya. Gitu. Mudah-mudahan sih pasien-pasien kita tidak sebebal ini, dan mudah-mudahan kadar LDL-nya juga nggak sebebal itu untuk diturunkan. Ya. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan ke Dr. Sarah. Baik, terima kasih banyak Dr. Nancy. Lucu ya, tapi jokes baru dok. Baru saya dengar nih. Jadi bagus juga untuk nanti dikasih tahu ke pasien-pasien ya. Jadi bukan watch, bukan stare untuk ke makanannya ya, tapi untuk bukan ngeliatin makanannya doang ya. Tapi memperhatikan pola hidupnya, jadi lebih bagus. Baik, terima kasih banyak Dr. Nancy buat pemaparan ilmu bagi kita semua. Sudah sangat jelas ya dijelaskan oleh Dr. Nancy mengenai apa itu CCS, faktor resikonya, kemudian benefit dari menurunkan LDL bagi pasien-pasien CCS tentunya, dan pemilihan farmakoterapinya yaitu high intensity statin. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita lanjut ke sesi kedua, saya mengingatkan untuk mengisi absensi kehadiran pada link yang telah saya bagikan di kolom chat, supaya nama Bapak Ibu sekalian boleh masuk ya ke Wheel of Names, jadi nanti bisa diputar pada sesi door prize. Jika Bapak Ibu ingin bertanya kepada Dr. Nancy, boleh langsung menuliskan pertanyaannya pada kolom chat. Di sini saya sudah melihat beberapa peserta yang sudah menuliskan. Tunggu sebentar ya, kita akan mendengarkan pemaparan materi yang kedua, yaitu Dr. Kurnianto, spesialis penyakit dalam. Mari kita undang sama-sama di tengah kita. Selamat siang, Dr. Kurnianto. Selamat siang. Ya, baik dokter. Sehat ya dok? Sehat. Tuhan. Oke, silakan dokter untuk waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih Dokter Sarah, terima kasih dari AstraZeneca yang telah memfasilitasi webinar pada siang hari ini ya, untuk refresh ya topik yang sebetulnya sehari-hari kita temukan. Baik, izinkan saya untuk memulai presentasi pada siang hari ini ya.
Jadi kalau Dr. Nancy tadi terkait statin ya, kalau saya tentang hipertensi. Jadi memang hipertensi dan dislipidemia merupakan banyak sekali ya temuan-temuannya tidak hanya di rumah sakit, sebetulnya yang paling banyak ditemukan di fase 1 ya, kita akan banyak mendapatkan kasus-kasus seperti itu. Nah, terkait hipertensi sendiri, kita ketahui banyak sekali obat-obatan ya yang bisa digunakan untuk mengobati hipertensi. Nah, siang kali ini saya akan memaparkan tentang beta blocker. Ya, mungkin sejawat sekalian agak jarang ya memberikan resep beta blocker kepada pasien-pasien hipertensi. Memang wajar sih ya. Memang kalau kita lihat nanti di pemaparannya ada alasannya kenapa memang obat ini agak jarang diberikan ya. Tapi sebetulnya penting. Baik, jadi presentasi siang ini memang disponsori oleh pihak AstraZeneca ya. Nah, kalau kita lihat, kita tidak melihat di dunia ya, tapi di Asia sendiri ya, 1 dari 4 orang yang kita temukan sehari-hari itu menderita hipertensi gitu ya. Jadi kalau hari ini audiensnya ada sekitar 120-an ya. Jadi mungkin sekitar berapa? 30 ya. 30 dari kita itu menderita hipertensi. Percaya atau tidak ya? Nah, problemnya udahlah hipertensi nggak terkontrol lagi. Ya, kebanyakan 70%-nya nggak terkontrol. Udah tahu hipertensi, tapi masih saja tidak terkontrol. Nah, kita lihat kenapa sih kok sering nggak terkontrol ya. Jadi nggak melululah kita menyalahkan pasien ya. Yang pertama, ya dokternya sendiri gitu ya, agak enggan gitu ya untuk memberikan obat-obatan gitu ya. Ini karena capek nih Pak, kurang tidur misalnya gitu ya. Ini Bapak tensi tadi buru-buru ya gitu ya. Ini Bapak lupa minum obat nih gitu ya. Jadi bisa saja tidak diobatin atau bahkan diobatin tapi suboptimal gitu ya. Padahal kalau kita lihat datanya, wah pasien udah ada kardiomegali ya, EKG-nya udah gambaran LVH misalnya ya, masih aja nggak diobatin gitu. Oke. Nah, yang kedua adalah sudah kita obatin tapi kita tidak mempertimbangkan memberikan kombinasi obat untuk mencapai target tersebut gitu ya. Jadi Bapak ini ya obatnya 1 tapi jaga pola makan, olahraga itu mulu ya 3-6 bulan terus itu aja, padahal tensinya 160, 170, 160, 170 ya. Dan pasien tuh cenderung tuh seneng gitu ya. Nggak ditambah-tambah obat tuh pasien tuh seneng gitu ya. Obatnya dikit gitu ya, nggak banyak-banyak obat. Kalau banyak obat dia bete gitu ya, banyak banget dok obatnya gitu ya. Padahal kita sayang sama dia ya, biar nggak stroke, biar nggak gagal jantung, biar nggak cuci darah gitu ya. Lalu yang berikutnya adalah ya ini yang nggak bisa dipungkiri itu juga memberikan kontribusi cukup besar ya, yaitu kepatuhan pasien minum obat gitu ya. Kadang-kadang kita sudah tulis tuh di resep ini yang pagi, ini yang siang, ini yang malam. Nah, yang paling sering lupa tuh yang siang ya, karena mungkin bekerja dan sebagainya ya. Sehingga perlu sebetulnya pemberian obat tuh lebih sederhana. Mungkin kalau banyak obat kita jangan pilih yang single pill, kita pilih yang combination pill ya, sehingga kita bisa mengatasi kompleksitas pengobatan hipertensi yang ada pada pasien. Nah, dahulu mungkin kita mengobatin pasien ya berdasarkan grade dari tekanan darahnya ya. Mungkin contohnya seperti ini ya. Kalau kita lihat di sini, ini pasien kan high normal ya. Pasien high normal itu berarti systolic blood pressure-nya around 130 sampai 139 dengan diastoliknya 85 sampai 89. Nah, kalau dulu mungkin kita nggak obatin nih. Di pasien kita nggak obatin nih dulu nih ya. Nah, tapi lihat deh, sekarang tidak hanya grade daripada tekanan darah ya, tapi melainkan kardiovaskularis ya. Kemudian pasiennya sudah ada HMOD atau enggak ya. Jadi kalau HMOD itu hypertension mediated organ damage ya. Kalau dahulu dibilangnya target organ damage ya, TOD gitu ya. Dan juga komorbiditasnya pasien itu sendiri gitu ya.
Nah, kita bisa melakukan kalkulasi kardiovascularis ya dengan tools namanya SCORE ya. Jadi kita bisa evaluasi dengan SCORE ya. Nah, nanti kita lihat risknya seberapa sih para pasien tersebut. Kalau contohnya misalnya pada stage 1 yang uncomplicated ya, artinya pasien nggak ada gejala apa-apa gitu ya. Ini lihat deh, stage 1 uncomplicated, pasien tidak ada keluhan sama sekali. But pasien ada 1 to 2 risk factors atau more than 3 risk factors gitu ya. Pasien akan berada dalam klasifikasi atau kelompok yang berbeda. Pada pasien-pasien yang no risk at all ya, pasien memang kita klasifikasikan sebagai pasien yang low risk ya. Mungkin di sini kita kalau mau mengobati kita bisa mulai dengan perubahan gaya hidup, diet dan sebagainya. Tapi kalau dia sudah lebih dari 3 faktor risiko ya, pasiennya ternyata dengan tensi yang sama memiliki stratifikasi risiko yang berbeda gitu ya. Di sini sudah masuk low to moderate risk gitu ya. Apalagi makin ke kanan atau makin ke bawah gitu ya. Yang kedua, pasien sudah jelas ada hypertension mediated organ damage atau pasiennya sudah CKD stage 3, pasiennya ada DM ya. Semua yang ada di kelompok yang kita anggap dulu tensinya masih dapat ditoleransi sekarang sudah dianggap moderate to high risk gitu. Apalagi pasiennya sudah stroke ya, CKD lebih dari stadium 4 ya, DM dan juga ada organ damage lainnya, maka sudah very high risk. Nah, itulah pentingnya table ini untuk mengguiding kita memulai pengobatan. Jadi kita tidak ragu mengobatin pasien itu berdasarkan guideline terbaru ini. Nah, kalau tadi adalah klasifikasi dan when to treat ya, Nah, kalau ini adalah target of treatment ya. Jadi seberapa target yang kita harus capai ya. Pada umumnya ya, kalau kita lihat di sini ya, pada umumnya ya, obvious blood pressure ya, artinya pasien datang ke rumah sakit gitu ya. Kalau dia kurang dari 65 tahun ya, kalau dia kurang dari 65 tahun ya, pada umumnya targetnya adalah kurang dari 130 sistolik ya. Oke, tapi tidak lebih rendah dari 120 ya. Nah, kalau misalnya CKD ya agak berbeda, targetnya agak tinggi ya, antara 130 sampai 140 ya. Nah, makin tua ya, targetnya makin dikendorin gitu ya. Jadi apalagi lebih dari 80 tahun ya, kita targetnya 130 sampai 139. Itu pun kalau dia bisa toleransi ya, tidak mengalami apa namanya keluhan hipoperfusi ya, ke otak ya, tidak mengalami apa namanya hipotensi ortostatik ya, maka kita bisa mencapai target 130 sampai 139 saja gitu ya. Dan untuk diastoliknya pada umumnya kurang dari 80, jadi 70 sampai 79. Oke. Nah, oleh karena itu ya kalau kita lihat pasien kita ya profilnya ya, selain punya banyak komorbid ya, usia macam-macam ya, tapi ternyata juga punya 2 karakteristik lain yang kalau kita perhatikan agak berbeda. Yang pertama tensinya sama-sama tinggi, tapi yang pertama kelompok pasien A itu nadinya 96, kelompok B itu nadinya cuma 68 kali. Nah, bagaimana memanagenya? Nah, dari guideline ini ya tahun 2018 ya dari S-Cardio ya ataupun dari European Society of Hypertension ya, bahwa selain angka tekanan darah itu ya, kita juga harus mengukur heart rate-nya ya, denyut nadinya ya. Nah, selain daripada angka yang muncul di monitor alat pengukur kita juga wajib merabanya ya. Kita harus melakukan palpasi ya. Kenapa? Kadang-kadang kita akan mendapatkan kalau kita hanya melihat dari monitor yang muncul, kita nggak akan mendapatkan ritmenya ya. Jadi apakah dia normal rhythm atau justru dia aritmia gitu ya. Nah, lalu yang berikutnya beta blocker ya, yang mungkin kita tahunya kasihnya captopril, ramipril, amlodipin ya dan sebagainya ya. Nah, di sini ada highlight tentang beta blocker. Beta blocker ya sebagai obat kombinasi, jadi memang beta blocker tidak pernah diberikan secara tunggal ya, tapi pada kasus-kasus tertentu mungkin ya. Kita perlu menggunakan beta blocker pada kelompok-kelompok pasien tertentu. Contohnya angina yang simptomatik ya, yang memerlukan denyut nadi yang lebih rendah ya, pasien post MCI ya,
pasien dengan chronic heart failure yang reduce EF ya. Nah, juga bisa dipertimbangkan pasien-pasien wanita yang akan berprogram hamil gitu ya. Jadi kita menghindari potensi teratogeniknya gitu ya. Oke. Nah, ini adalah mekanisme ya bagaimana sebetulnya selain problem vascular resistance ya, kita ketahui hipertensi atau tekanan darah itu merupakan sum dari cardiac output dikalikan dengan resistensi perifer ya. Tapi peran sympathetic tone pada persarafannya itu juga tidak bisa dipungkiri ya. Pasien-pasien dengan gangguan stres ya, stres, cemas, depresi dan lain sebagainya ya, ternyata itu juga mempengaruhi tekanan darah ya melalui aktivasi serabut saraf simpatik yang terlalu berlebihan ya. Sehingga kalau kita lihat di sini akibat dampak dari aktivasi sympathetic tone yang berlebihan ini terjadi peningkatan katekolamin yang pada akhirnya akan menyebabkan peningkatan tekanan darah. Nah, untuk mengurangi dampak tersebut, ya, maka memang scientific reason-nya adalah kita bisa memblokade ya aktivitas simpatik berlebihan dengan penggunaan beta blocker. Nah, ini data ya, ini data bahwa pasien-pasien hipertensi yang di bawah 40 tahun itu kalau kita lihat ternyata data menunjukkan bahwa sympathetic overactivity-nya itu lebih dominan ya, yang di bawah 40 tahun ya. Mungkin ya di bawah 40 tahun itu kan masih masa-masa berkarya ya, masa-masa bekerja, masa-masa lelah ya, belum mencapai puncak karirnya, jadi penuh dengan stres ya. Jadi activity dari sympathetic tone-nya juga akan meningkat. Nah, selain daripada cemas ya, pasien-pasien yang obes juga ternyata memiliki peran dalam hal menyebabkan hipertensi ya. Kita ketahui bahwa dengan obesitas itu sebetulnya seseorang dalam kondisi obesitas, terutama central obesity ya, dia sudah mengalami yang namanya insulin resistance sebenarnya ya. Jadi kalau walaupun sekarang gula darah yang masih normal, tapi sebenarnya dia sudah berada dalam stage of insulin resistance. Nah, kita ketahui kalau hiperinsulinemia ini akan menyebabkan remodeling pada vaskular yang tentunya akan menyebabkan peningkatan peripheral resistant dan kemudian hypertension ya. Juga peripheral insulin resistant juga menyebabkan sympathetic hyperactivity yang pada akhirnya juga menyebabkan hipertensi. Nah, di China ya, mereka juga memberikan pendapatnya bahwa kompleksitas dari obesitas menyebabkan hipertensi itu cukup tinggi gitu ya. Macam-macam penyebabnya ya, bisa karena gangguan ginjal, sistem saraf ya, pembuluh darah. Tapi pada umumnya mekanisme utama itu akibat dari peningkatan cardiac output ya, kemudian ekspansi volume plasma yang berlebihan ya, retensi garam ya, aktivitas simpatik. Nah, di sini dikatakan aktivitas simpatik dan RAAS system serta insulin resistant. So, kalau kita lihat ya, kenapa kita berbicara heart rate ya, kita kenapa berbicara denyut nadi ya? Ternyata penelitian membuktikan ya, pasien-pasien yang kalau misalnya dibandingkan dengan orang-orang yang heart rate-nya di bawah 79 kali per menit ya di sini ya. Ternyata all cause mortality-nya itu dia dibandingkan dengan yang lebih dari itu dia lebih tinggi ya. All cause mortality yang heart rate-nya tidak di bawah 80 itu lebih tinggi 89% gitu ya. Begitu pula dengan kejadian stroke ya, yang lebih takikardi, risiko stroke-nya lebih meningkat, yang lebih dari 80 kali per menit ya. Terus yang penyakit jantung apalagi ya, yang kalau misalnya di atas 80 dia risiko kardiovaskularnya juga sangat-sangat tinggi sekali ya. Mungkin sejak dengar slide ini, lihat slide ini langsung ukur nadinya nih kayaknya. Ya. Oke, jadi ini adalah data ya bahwa ternyata heart rate itu juga berperan dalam mortalitas.
Nah, kalau kita lihat juga hampir 40%-nya ternyata memang kalau kita cek pasien-pasien hipertensi kita tuh heart rate-nya ternyata di atas 80%, 80 kali per menit. Nah, ini bagian yang menunjukkan korelasi satu sama lain ya, antara pembuluh darah, aktivitas simpatik, jantung, dan juga ginjal. Bagaimana mereka saling berinteraksi satu sama lain yang pada akhirnya menyebabkan peningkatan tekanan darah. Gitu ya. Nah, obat-obatan yang ada saat ini ya tidak terlepas dari apa ya efek samping. Semuanya ada efek samping, nggak ada obat yang nggak ada efek sampingnya ya. Contohnya kalau misalnya diuretik yang paling sering ya asam uratnya naik. Kalau pasien udah GoBut sebelumnya ya jadi bisa serangan gout gitu ya. Kemudian bisa juga diperkirakan bisa menyebabkan metabolic syndrome, glucose intolerance dan lain sebagainya ya. Kemudian pasien-pasien dengan penggunaan beta blocker juga tidak terlepas dari kontraindikasi, misalnya pasien-pasien asma gitu ya. Jadi pasien asma itu apalagi kita berikan beta blocker yang tidak selektif gitu ya, tidak selektif terhadap beta 1 misalnya ya bisa mencetuskan asma ya, atau bisa pasien-pasien yang AV block juga kita hati-hati menggunakan beta blocker. Pasien udah bradikardi juga kita harus hati-hati ya. Oke. Kemudian CCB ya. CCB pada umumnya kontraindikasinya lebih jarang gitu ya. Tapi ya misalnya pasien yang sudah tachyarrhythmia ya jangan kita berikan ya. Pasien yang heart failure juga jangan gitu ya. Pasien yang sebelumnya kakinya bengkak-bengkak ya juga sebaiknya jangan ya. Oke. Nah, ini ada yang dihidropiridin ya, yang less contraindication, ada juga yang non dihidropiridin ya, yang lebih banyak lagi kontraindikasinya. ACE inhibitor dan juga ARB juga merupakan antihipertensi yang banyak sekali kita gunakan dengan kontraindikasi yang juga tidak jarang kita dapatkan. Pasien jadi hamil ya nggak boleh ya. Pasien angioidem ya, angioidem itu juga salah satu ya kontraindikasi pasien-pasien penggunaan ACE atau ARB ya. Pasien yang hiperkalemi atau pasien-pasien dengan gangguan fungsi ginjal juga sebaiknya jangan ya. Nah, ini kalau kita tadi sudah menentukan untuk mengobatin pasien ya, maka kita mulai memberikan obat ya. Ternyata update yang terbaru sekarang ya kalau kita berhadapan dengan pasien-pasien yang kita sudah mulai menggunakan antihipertensi, sebaiknya kita memberikan obat kombinasi ya, 2 pills gitu ya. Jadi dual combination baik itu ACE inhibitor atau ARB plus CCB atau diuretik gitu ya. Namun kalau misalnya pasien-pasien yang grade 1, low risk gitu ya, kita bisa sih pertimbangkan dengan single pill ya, apalagi tensinya hanya di bawah 150 gitu ya. Nah, kalau misalnya belum tercapai, kita bisa menambahkan lagi dengan menjadi 3 obat ya. Tapi kalau misalnya masih juga resistance ya, step ketiga kita bisa menambahkan spironolactone ya dengan dosis 25/50. Atau bisa juga dipertimbangkan pemberian diuretik lainnya ya. Bisa juga diberikan alpha blocker atau beta blocker gitu ya. Nah, khusus untuk beta blocker ya, di step manapun kita temukan pasien ini ya, kita bisa memberikan beta blocker sesuai dengan indikasinya. Misalnya pasiennya ada heart failure, angina, post MI, AF ya, atau wanita muda yang berencana hamil gitu ya, maka beta blocker ini bisa menjadi obat pilihan untuk dijadikan kombinasi. Nah, bagaimana dengan pasien-pasien yang mengalami hipertensi dan coronary artery disease ya? Jadi sebetulnya kalau di sini tempatnya beta blocker lebih jelas lagi ya. Jadi pasti ada beta blockernya ya. Either ACE atau ARB tambah beta blocker atau CCB tambah diuretik atau beta blocker atau beta blocker dengan diuretik gitu ya. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini pasiennya low risk ya, grade 1 hypertension, apalagi tensi di bawah 150, kita bisa pertimbangkan monoterapi ya, atau pasiennya tua banget gitu ya. Nah, yang ke step berikutnya adalah kombinasi dari 3 obat gitu ya. Kalau ini adalah dual combination ya, ini bisa kombinasi jadi 3 obat. Jadi misalnya sebelumnya S plus beta blocker ya, belum tercapai, kita bisa kombinasi S plus beta blocker plus CCB. Seperti itu ya. Dan kalau misalnya tensinya masih resistance ya, kita bisa menambahkan spironolactone.
Nah, ini adalah guideline dari International Society of Hypertension ya. Sebetulnya tidak jauh berbeda ya. Di sini dia memberikan panduan berupa abjad ya. Misalnya step 1 ya, bisa kita A plus C. A itu apa sih? A itu ACE atau ARB ya. C itu dihydropyridine CCB ya. Contohnya di sini adalah amlodipine ya. Kemudian kalau D itu adalah diuretik, thiazide-like diuretik, misalnya hidroklorothiazide gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ini juga nggak jauh berbeda ya. Kita tetap harus mempertimbangkan pemberian beta blocker ya pada step manapun kalau misalnya pasien memang ada indikasi seperti yang tadi disebutkan. Nah, ini juga penelitian di Jepang ya. Ini real study ya. Real study ini dia menilai bahwa preskripsi daripada beta blocker tuh dari tahun ke tahun sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh gitu ya. Dokter-dokter sana ya tetap mereka meresepkan beta blocker ya. Tapi kalau kita lihat di sini proporsinya berbeda pada beberapa kasus ya. Paling dominan ya pasien-pasien dengan kardiovaskular ya. Jadi kayak angina, heart failure, myocard infarct itu paling banyak dipreskripsikan dan paling sedikit pada CKD ya. Terus kalau kita lihat juga di sini CCB ya. CCB itu preskripsinya makin meningkat pada usia yang makin tua itu CCB makin sering diresepkan gitu ya. Oke. Nah, lanjut pada obat beta blocker itu sendiri ya, karena fokus pada webinar kali ini adalah tentang beta blocker ya, baik itu tentang farmakokinetiknya, mekanismenya, efek samping, dan juga indikasi dan kontraindikasinya. Kita lihat ya, kita ketahui bahwa beta blocker ada 3 generasi. Yang pertama, kedua, dan ketiga ya. Yang pertama yang mungkin paling sering kita resepkan, yang kita temukan sehari-hari adalah propranolol ya. Kalau timolol sering dipakai oleh dokter mata untuk mengobatin glaukoma ya. Dan yang kedua, second generation ya, yang juga sangat-sangat banyak juga kita temukan adalah bisoprolol ya, yang banyak banget kita resepkan ya. Lalu yang ketiga ya, yang ketiga mungkin agak kurang familiar ya, tapi ya yang beredar seperti carvedilol maupun nebivolol. Nah, khusus untuk yang ketiga ini yang berbeda dengan yang lainnya adalah karena dia punya efek vasodilatasi ya. Selain memiliki efek vasodilatasi, dia juga punya 2 kelas ya. Yang pertama yang non selektif, yang kedua ada yang beta selektif. Yang beta selektif contohnya di sini adalah betaxolol dan nebivolol. Sedangkan yang second generation yang beta 1 selektif di sini yang akan kita bahas adalah metoprolol. Nah, kita lihat mekanisme farmakokinetiknya ya. Kalau kita lihat beta selectivity daripada metoprolol ini adalah cukup tinggi ya, karena ya memang masuk dalam generasi kedua ya. Kemudian dia juga membran stabilizing activity-nya juga tinggi ya dibandingkan dengan bisoprolol yang tidak ada ya. Kemudian dia juga memiliki lipofilisitas yang cukup tinggi ya dibandingkan dengan obat-obat lainnya ya, beta blocker golongan lainnya. Nah, tadi kita lihat kalau kita katakan bahwa sympathetic overactivity atau SNS excitations ya, dia akan meningkatkan heart rate dan juga akan meningkatkan diastolic blood pressure-nya ya. Oleh karena itu, kalau kita memblok ini, maka kita tidak hanya menurunkan systolic blood pressure, tapi juga diastolic blood pressure juga. Kita lihat di sini ya, metoprolol sebetulnya adalah obat yang sejak tahun 70-an sudah ada ya. Mungkin yang lahir tahun, ya saya sendiri juga sebetulnya sejak saya jadi dokter ya tidak pernah melihat obat ini ya, tidak pernah meresepkan obat ini ya. Namun sebetulnya secara histori dia sudah ada sejak tahun 70-an ya. Nah, tapi yang berbeda dengan yang dulu dengan yang sekarang adalah bahwa yang sekarang sudah dibekali dengan teknologi ZOC gitu ya. Di mana teknologi ini kalau kita lihat secara farmakokinetik ya, dia memiliki puncak yang tidak terlalu tinggi, namun memiliki stabilitas kadar plasma yang lebih baik dibandingkan dengan bisoprolol ya. Kalau kita lihat di sini bisoprolol mungkin bisa mencapai puncak yang lebih tinggi, namun
kadar dalam plasmanya itu menurun lebih cepat, ya, dia tidak mampu mempertahankan kadar plasmanya lebih lama. Yang kita perlukan adalah suatu obat itu dia mampu memaintain target pengobatan secara lebih lama, lebih baik gitu ya. Mungkin di sini pada saat 3-6 jam pertama bisoprolol lebih baik, tapi kalau kita lihat setelah berjalan dengan waktu ya ternyata metoprolol lebih superior. Nah, ini juga kita bandingkan ya antara metoprolol dan bisoprolol, ya kita lihat bahwa reduksi daripada tekanan darahnya itu lebih baik ya dibandingkan dengan bisoprolol, begitu pula juga dengan heart rate-nya ya. Nah, kalau kita bandingkan antara metoprolol dan nebivolol ya, kita lihat di sini ya, kan nebivolol juga cukup populer ya. Tapi kita lihat di sini ya, ternyata mereka tuh nggak ada loh perbedaan dalam hal penurunan tekanan darah baik sistolik maupun diastolik gitu ya. Jadi kalau kita memilih obat ya, kita lihat bahwa metoprolol dan nebivolol ini nggak beda jauh kok untuk penurunan tekanan darahnya. Tapi ternyata metoprolol punya keunggulan di sini, yaitu kalau kita lihat ya, dia lebih mampu menurunkan heart rate-nya lebih jauh dibandingkan dengan nebivolol ya. Kalau kita lihat di sini ya, jadi heart rate reduction-nya is better than nebivolol. Nah, di studi-studi yang telah dilakukan juga, contohnya di sini adalah yang melakukan trial terhadap metoprolol adalah misalnya HAVI, MAVI, ya, stop hypertension. Yang kalau kita lihat di sini ya, bahwa pada studi metoprolol dibandingkan dengan thiazide, ya, didapatkan reduction in total mortality, acute myocardial infarct dan stroke, gitu ya. Jadi bahkan metoprolol dibandingkan dengan thiazide dia sudah bisa mereduksi all cause mortality-nya, apalagi kalau dia dihadapkan hanya dengan placebo gitu ya. Jadi udah pasti dia lebih superior. Dalam hal menurunkan tekanan darahnya juga ya, diastolic blood pressure-nya metoprolol lebih baik, apalagi dengan heart rate yang sudah jelas metoprolol akan lebih baik karena mekanisme kerjanya gitu ya. Dan kalau kita lihat dibandingkan dengan diuretik juga reduction dari total mortality meningkat jauh ya 22%, dan juga sudden death akibat kardiovaskular juga menurun 30%. Nah, kalau kita lihat juga pasien-pasien yang udah HD ya, ini pasiennya udah HD nih ya, terus dikasih obat beta blocker gitu ya. Misalnya kita membandingkan di sini adalah carvedilol ya, ternyata yang meninggal di tahun pertama pada pemberian carvedilol ya, ini studi ya, jadi bahwa lebih tinggi ya yang higher death pada pasien-pasien populasi yang menggunakan carvedilol dibandingkan dengan yang metoprolol. Nah, kalau kita lihat di sini juga ya, beta-1 selectivity-nya juga kita membandingkan ya antara bisoprolol, metoprolol, atenolol ya, ini kan sama-sama beta-1 selectivity, tapi ternyata di antara beta-1 selectivity itu juga berbeda loh antara metoprolol dengan atenolol maupun placebo ya. Di sini kalau kita lihat lebih tinggi beta-1 selectivity-nya pada pasien-pasien menggunakan metoprolol dibandingkan dengan atenolol. Nah, kalau pasien kita udah diabetes ya, ini sering jadi ini nih problematik nih ya. Pasiennya udah diabetes ya. Udah diabetes ya, kita tahulah kalau udah diabetes udah lama long standing ya, vascular problem pasti muncul, tidak terkecuali arteri yang ada di penis gitu ya. Nah, di situ juga muncul tuh problem erectile dysfunction. Nah, kalau kita melihat pasien secara bijaksana ya, kalau kita masih meresepkan obat yang juga bisa menyebabkan ED yang lebih tinggi risiko ED-nya, maka ya pasiennya jadi lebih quality of life-nya lebih buruk. Nah, kalau kita lihat di sini yang paling tinggi memang bisoprolol ya. Jadi ini bisoprolol ini obat yang paling beta blocker yang paling sering diresepkan ya di antara pasien-pasien BPJS. Jadi yang bertanggung jawab terhadap erectile dysfunction nih karena bisoprolol ya yang ada available-nya di BPJS JKN gitu ya. Sedangkan kalau misalnya metoprolol sendiri itu secara berurut dia tidak terlalu dibandingkan dengan bisoprolol ya.
Nah, ini juga berbagai guideline menambahkan metoprolol succinat ya sebagai tambahan antihipertensi terhadap indikasi-indikasi tertentu ya. Ini juga sebagai data bahwa ternyata di US ya apa namanya beta blocker nomor 1 yang paling diresepkan adalah metoprolol ya di tahun 2022. Kita lihat ini yang dulu ya. Jadi kalau ada obat metoprolol yang immediate release ya, yang sudah lama banget, yang jadul ya, dia peaknya tinggi tapi dia turunnya juga cepat sehingga heart rate-nya nanti fluktuatif ya dibandingkan dengan metoprolol yang dia lebih stable ya. Bahkan dibuktikan waktu pasien-pasien itu exercise di sini kita lihat grafiknya ya, penurunan apa namanya heart rate-nya lebih superior pada pasien-pasien yang menggunakan metoprolol dibandingkan yang immediate release metoprolol. Nah, ini adalah slide terakhir saya ya. Jadi saat kita memulai mengobati pasien-pasien hipertensi ya, kita harus memilih obat yang tepat ya, sesuai dengan kondisi pasien ya. Nah, selain daripada itu, tidak hanya angka tekanan darah, tapi nadi yang kita ukur juga menjadi pertimbangan sebagai salah satu strategi pengobatan kita ya. Beta blocker memang adalah first line treatment ya, sebagai additional ya pasien-pasien yang hipertensi dengan compelling indication seperti coronary artery disease ya, yang mengalami heart rate yang tinggi gitu ya. Nah, dengan adanya teknologi baru pada metoprolol yaitu metoprolol succinat ya, dengan ZOC teknologi ya, dia bisa memberikan proteksi kepada cardiovascular event ya, better heart rate control sehingga memiliki outcome yang lebih baik ya. Nah, dibandingkan dengan bisoprolol ya atau metoprolol tartrat ya, kalau kita lihat heart rate-nya dan blood pressure-nya lebih baik dibandingkan dengan kedua obat tersebut ya. Mavi tadi juga ya telah mengatakan bahwa metoprolol succinat ini membuat reduksi ya all cause mortality ya, baik itu sudden cardiac death karena kardiovaskular maupun myocard infarct. Sekian dari saya, terima kasih Dr. Sarah, saya kembalikan waktunya ke Dr. Sarah. Baik, terima kasih banyak Dr. Purnianto atas pemaparan materinya. Ya, oke, kita sebelum masuk ke dalam sesi tanya jawab, seperti tadi yang sudah kami sampaikan bahwa webinar medis pada siang hari ini bekerjasama dengan AstraZeneca. Namun sebelumnya kita akan mendengarkan atau sedikit ada presentasi video dari AstraZeneca. Untuk waktu dan kesempatannya saya persilahkan. Betaloxoc merupakan satu-satunya kardioselektif beta blocker dengan teknologi ZOC, Zero Order Kinetic. Tablet Betaloxoc dengan zat aktif metoprolol succinate akan terdispersi secara cepat dalam saluran cerna dan melepaskan mikrokapsul yang akan berfungsi sebagai sel difusi dan akan menghantarkan metoprolol pada kecepatan yang tetap selama sekitar 20 jam tanpa terpengaruh oleh pH dan variasi fisiologis lainnya. Kemampuan setiap mikrokapsul dalam melepaskan metoprolol succinate secara konstan dikenal dengan istilah teknologi ZOC, Zero Order Kinetic. Terciptanya sediaan Betaloxoc ditujukan untuk mencapai efektivitas terapeutik yang optimal dengan plasma konsentrasi yang merata selama 24 jam. Profil Betaloxoc yang dapat mempertahankan konsentrasi plasma secara stabil selama 24 jam konsisten terlihat dalam penelitian yang dibandingkan dengan bisoprolol. Betaloxoc terbukti lebih efektif dibandingkan bisoprolol dalam menurunkan tekanan darah dan denyut jantung pada pasien hipertensi esensial. Selain pada pasien hipertensi, manfaat klinis Betaloxoc juga telah terbukti dalam berbagai penelitian, baik pada pasien angina dan maintenance post-MI. Sejak dipasarkan, Betaloxoc
telah digunakan secara global selama 45 tahun. Betaloxok telah disetujui oleh BPOM di Desember 2021 untuk indikasi angina pectoris, maintenance post-MI, dan hipertensi. Betaloxok, satu-satunya kardioselektif beta blocker dengan ZOC teknologi yang terbukti efektif dalam penanganan penyakit angina pectoris, maintenance post-MI, dan hipertensi. Oke, baik. Terima kasih banyak, AstraZeneca. Apakah ada video kembali? Yang kedua. Baik, demikian pemutaran 2 video dari AstraZeneca. Terima kasih banyak AstraZeneca untuk support pada webinar medis yang hari ini. Oke, tadi kita sudah mendengarkan pemaparan materi, yang pertama dari Dr. Nancy, yang kedua dari Dr. Kurnianto. Saatnya kita akan masuk ke dalam sesi diskusi atau tanya jawab. Terima kasih untuk Bapak Ibu dokter, perawat, bidan sekalian yang sudah sangat aktif ya menuliskan pertanyaan pada kolom chat. Mari kita sama-sama bahas. Kita mulai dari yang pertanyaan pertama nih. Ini kita coba bacakan sebentar. Oke, pertanyaan pertama dari Dokter Nanda Mutia kalau nggak salah. Iya dok, dari yang pertama ya dok. Bentar dokter, ini saya scroll dulu ke atas. Sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih banyak dan apresiasi buat semua dokter yang udah hadir dan bertanya, luar biasa, pertanyaannya banyak banget. Bener banget. Mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya. Iya dokter, kita mulai dok, nih dari Dokter Nanda Mutia. Kenapa pada pasien CCS dok, ada yang kena stroke dan ada yang tidak? Nah, mohon penjelasannya dokter. Mungkin dari dokter. Oke, terima kasih Dokter Nanda. Pertanyaannya baik sekali ya. Jadi ini adalah fenomena yang menarik. Kenapa dari sekian banyak pasien dengan CAD ada yang kena stroke, ada yang enggak gitu ya. Begitu pula pasien yang stroke, ada yang CAD, ada yang enggak gitu. Bagaimana penjelasannya? Sebenarnya patofisiologi terjadinya CAD atau terjadinya ACS dengan terjadinya stroke itu kurang lebih sama ya. Dalam hal kalau miokard infark dia kan terjadi ruptur plak di arteri koroner ya, sementara kalau stroke itu kan penyumbatannya atau infarknya adalah di cerebri gitu, di arteri yang memvaskularisasi otak. Tapi proses terjadinya plak aterosklerosisnya, kemudian faktor resikonya itu sama ya, hipertensi, diabetes, dislipidemia gitu ya. Jadi kalau kita bicara soal stroke yang
stroke yang karena proses aterosklerosis ya, karena plak aterosklerosis. Karena stroke kita tahu ada stroke yang emboli, misalnya pada pasien-pasien dengan atrial fibrilasi gitu ya, terjadi kardiak intrakardiak trombus, di mana trombusnya itu kalau keluar dari jantung dia jadi emboli bisa kemana aja. Ke otak jadinya stroke, ke kaki jadinya ALI gitu ya, akut limb ischemic. Nah kalau kita bicara soal stroke infark yang karena plak aterosklerosis, itu mekanismenya atau patofisiologinya sih sama sih, dengan risk factors yang juga sama gitu. Nah, kenapa bisa ada pasien CAD yang kena stroke, ada juga pasien stroke yang kena CAD, karena dua-duanya, tapi ada juga yang CAD only atau kena stroke only gitu ya. Jawabannya sebenarnya nggak ada yang bisa memastikan kenapa ya, itu jalan dan selatan takdir masing-masing orang aja, tapi intinya adalah kalau kita mau jawab secara saintifik adalah bagaimana si orang tersebut pada akhirnya mengontrol faktor resikonya masing-masing ya. Bagaimana secondary prevention-nya nih, kan kita bicara pasien udah CAD nih, bagaimana kemudian setelah terdiagnosis CAD atau terdiagnosis CCS, pasien itu kemudian minum obat dan mengontrol faktor resikonya sehingga dia tidak terkena stroke. Ada juga pasien-pasien yang udah terdiagnosis CAD atau CCS, tapi faktor resikonya masih berantakan nih. HbA1c-nya masih 9, masih 10 pada yang diabetes. LDL kolesterolnya masih 160 katakanlah. Tensinya masih di atas 150. Dia tidak menutup kemungkinan dia mengalami vascular events yang berupa stroke berikutnya. Begitu juga sebaliknya ya, pasien yang pernah kena stroke, tapi faktor resiko tidak terkontrol dengan baik, tidak menutup kemungkinan beberapa bulan atau beberapa tahun kemudian dia terkena CAD atau bahkan terkena ACS. Gitu kurang lebih ya dok. Baik, terima kasih banyak Dokter Nancy. Pentingnya kita harus selalu ini ya dok, memperhatikan faktor resiko ya dok. Ya. Ya, baik. Semoga boleh membantu ya Dokter Nanda. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Dokter Anna Yeli. Ini pertanyaan ditujukan pada Dokter Nancy. Dok, apabila ditemukan LDL tinggi dengan HDL yang rendah, apa terapi yang baik pada pasien hipertensi dengan CHF? Terima kasih, Bu. Oke, ya. Pada intinya pada pasien dengan LDL yang tinggi ya, biasanya LDL tinggi itu barengan dengan HDL yang juga rendah karena dia kebalikannya gitu ya. Nah, target utama kita adalah LDL-nya dulu pertama ya. Dan terapinya ya statin. Nah, statin yang gimana? Yang terbaik adalah yang high intensity statin sampai dengan dosis tertinggi yang bisa ditolerate oleh pasien gitu ya. Baik itu dengan komorbid CAD atau pasien dengan dislipidemia dan hipertensi, atau pada pasien-pasien dengan CHF juga ya, yang memang ada dislipidemia, LDL-nya tinggi, terapi utamanya ya statin gitu. Oke, baik, terima kasih dokter. Lanjut, ini ada pertanyaan dari Dokter Syongkono Limanto. Oh, ini pertanyaan pada Dokter Nancy lagi. Ada 2 pertanyaan ya dok. Jika sudah menggunakan rosuvastatin, dosisnya sudah dinaikkan tapi LDL belum mencapai target ya dok. Nah, terapi apa yang bisa ditambahkan? Kemudian yang kedua, jika pasien dengan gagal ginjal kronik dengan GFR-nya kurang dari 30, apakah tetap kita berikan rosuvastatin atau menggunakan atorvastatin? Mohon penjelasannya dokter. Ya, baik. Terima kasih dokter untuk pertanyaannya. Saya izin share screen lagi ya. Silakan dokter. Ya, ini kembali ke algoritmanya tadi ya. Kalau kita udah pakai high potensi statin ya, sudah highest tolerable dose dan masih LDL-nya belum tercapai, maka rekomendasinya adalah ezetimibe ya. Ezetimibe itu dia 1 dosis 10 mg. Jadi dokter kombinasi, misalkan dokter udah pakai rosuva 20 atau bahkan 40 masih belum mencapai LDL targetnya, maka dokter tambah dengan ezetimibe 10 mg. Nah, kemudian dievaluasi lagi tuh selang 2-3 bulan dokter evaluasi lagi ya. Sekitar 6-8 minggu dokter evaluasi lagi, lihat apakah sudah tercapai LDL-nya. Kalau belum ya pilihannya PCSK9 inhibitor gitu kalau memang target goal-nya belum tercapai. Gitu. Ya, kurang lebih begitu. Pertanyaan yang kedua, dok?
Oh, tentang apa pasien tadi? yang gagal ginjal dengan Oh, GFR CKD kurang ya. dari 30. Apakah kita gunakan rosuvastatin atau dengan atorvastatin, dokter? Oke, ya. Untuk pasien-pasien dengan CKD, ya, ini adalah rekomendasi tata laksana dislipidemia pada pasien dengan model severe, jadi grade 3 sampai 5 CKD-nya nih. Ya. Jadi pasien-pasien dengan CKD stage 3 sampai 5 itu kita harus anggap sebagai high or very high risk ASCVD. Ya. Jadi memang Dr. Kurnianto mungkin bisa share lebih banyak nanti bahwa pasien-pasien CKD itu hampir kita bisa bilang CAD ekvivalen, karena banyak banget pasien CKD itu yang sebenarnya setelah kita lakukan backup lebih lanjut ternyata CAD juga. Dan banyak juga pasien CKD yang mengalami pada akhirnya gitu ya. Banyak juga pasien CKD on HD yang akhirnya kita rujuk untuk PCR. Karena memang dia chest pain berulang, angina, EKG-nya iskemik gitu. Akhirnya kita lakukan revaskularisasi. Jadi memang kita harus anggap pasien CKD itu sebagai high or very high risk of ASCVD. Sehingga penggunaan statin itu juga direkomendasikan pada pasien-pasien yang kalau di guidelines ini yang non-dialysis dependent itu rekomendasinya kelas 1A. Ya. Nah, pada pasien-pasien yang sudah mendapatkan terapi statin, ezetimibe, atau bahkan kombinasi keduanya, ketika pada akhirnya dia harus didialisis atau HD, ya, maka tetap dilanjutkan tuh terapi lipid managementnya ya dengan statin, ezetimibe, atau kombinasi keduanya. Nah, pada pasien-pasien dialisis yang sudah dialisis nih, tapi yang udah confirm tidak ASCVD, ya, itu yang nggak perlu langsung diberikan statin, gitu ya. Kemudian untuk rekomendasi dosisnya, sebenarnya semua statin itu nggak ada yang kita bisa bilang paling aman untuk pasien dengan CKD, enggak. Ini udah ada rekomendasi dari KDIGO sendiri di tahun 2013, bahwa memang ada penyesuaian dosis untuk semua jenis statin, ya. Termasuk atorva itu di dosis 20 mg untuk CKD yang stage 3A atau sampai dengan stage 5. Kemudian yang untuk rosuva itu di dosis 10 mg. Gitu. Kurang lebih begitu ya, Dokter Siongkono ya, siapa? Iya, Dokter Siongkono. Ya. Oke. Mungkin Dokter Kurnianto mau menambahkan nih tentang CKD. Mungkin ada update yang lebih baru, silakan, Dok. Silakan Dokter Kurnianto. Iya, sesuai sih sama Dokter Nancy ya. Jadi statin tetap digunakan berdasarkan stratifikasinya ya. No matters dia mau tidak CKD ataupun dia end stage renal failure ya. Karena memang number one cause of death-nya itu kardiovaskular pasien CKD gitu ya. Jadi walaupun dia sudah dialisis ya, untuk buat dia tetap survive ya kita harus protect jantungnya. Jadi adjustment dose-nya sesuai dengan yang Dokter Nancy katakan gitu tadi. Tapi memang kalau memang pasien-pasien yang memang sudah CKD ya misalnya stage 3 ya gitu ya, terus pakai statin ya, kita juga mungkin perlu ya sesekali evaluasi urinnya ya. Kadang-kadang kok pasien gulanya bagus, makannya bagus ya, kreatininnya nggak bertambah buruk, tapi kok ada proteinuri ya, ada apa namanya proteinurinya kok bertambah, terus ada hematuri ya, mungkin kita perlu pertimbangan juga bisa karena statin. Nah itu mungkin kita perlu adjust seperti itu. Oke, baik. Terima kasih banyak Dokter Kurnianto untuk tambahannya. Baik, kita mungkin bisa 2 pertanyaan lagi. Ini Dok dari Dokter Farahya S. Putri. Pertanyaan kembali lagi ini ke Dokter Nancy. Banyak ya Dok yang tanya sama dokter nih. Dok, kapan kita bisa memulai kombinasi antara statin dan fibrat ini? Dan sampai kapan kombinasi ini digunakan? Apabila LDL di bawah 70, apakah statin dan fibrat bisa dihentikan? Apakah harus di tapering off dulu? Dan kebanyakan di vaskes hanya ada statin dan pengecekan labnya sederhana ya Dok, kolesterol total. Nah, apakah bisa hanya pemberian statin saja? Mohon penjelasannya Dok. Oke, terima kasih untuk Dokter Farahia ya. Saya kembali
Ya, sebenarnya ini di guidelines ESG tahun 2019 itu udah lengkap banget tentang manajemen dislipidemia sampai dengan manajemen hiper-TG juga ada. Kalau dokter mau download itu free ya di websitenya ISI. Nanti linknya menyusul ya. Salah. Sebentar. Ya. Ini tentang rekomendasi hipertrigliseridemia ya. Jadi tetap senjata utama kita, senjata pertama dan utama kita adalah tetap statin ya. Bahkan pada pasien-pasien yang hiper-TG juga. Karena statin itu sebenarnya juga bisa bantu turunkan trigliseridnya, kadar trigliserid. Cuman kalau seandainya pada high risk patients yang udah lebih dari trigliseridnya lebih dari 200 gitu ya, kemudian udah dikasih statin dan dia trigliseridnya masih tinggi juga ya, kita bisa berikan omega 3 ya golongan itu, ikosapen etil 2 kali 2 gram per hari. Itu rekomendasinya kelas 2A. Nah, kalau seandainya nih masih juga tinggi ya, rekomendasi kelas 2B-nya adalah pemberian fibrat, itu fenofibrat ya. Kalau sebisa mungkin jangan gemfibrosil ya dok, karena gemfibrosil dengan statin itu resiko rhabdomyosisnya lebih tinggi ya. Nah, tapi kalau fenofibrat dengan statin itu lebih aman ya dalam hal resiko rhabdomyosisnya gitu. Kurang lebih begitu dokter Farahia. Ya, kemudian tadi LDL kurang dari 70, kemudian apa? LDL kurang dari 10, apakah statin dan fibrat bisa dihentikan dok? Atau harus tapering off dulu? Ya, sampai kapan pemberian signal proses ya? Karena target utama kita LDL nih, dan LDL lah yang berperan penting pada proses aterosklerosis. Saya begitu TG-nya udah turun, saya fibratnya stop, LDL lanjut. LDL-nya lanjut, statinnya lanjut. Nah, kalau LDL di bawah 70, apakah statin dan fibrat bisa ditapering? Kalau fibratnya TG-nya udah di bawah 200 atau di bawah 150, bahkan biasanya saya stop fenofibratnya, statinnya saya lanjut, LDL di bawah 70 untuk kategori risiko apa dulu nih? Risikonya very high risk pada pasien-pasien dengan CKS, CAD, pasien pasca stroke, pasien post PCI, target kita di bawah 55 ya dok. Jadi kalau 70 lanjut terus ya. Dan pengalaman saya, pasien bahkan LDL-nya udah di bawah 55 nih, kita stop statinnya, 2 bulan lagi kita cek, itu udah di atas lagi, udah tinggi banget lagi ya. Jadi memang kita maunya LDL-nya itu termaintain sesuai dengan targetnya. Jadi kalau targetnya di bawah 55 ya sebisa mungkin dia seterusnya di bawah 55. Karena di angka segitulah yang terbukti menurunkan kejadian major adverse cardiovascular event. Nah kalau seandainya kita stop, kemungkinan dia akan naik lagi. Apalagi pasien-pasien yang nggak bisa jaga pola makan. Ya, nggak seindah itu kita bisa bilang pasiennya dietnya baik atau menjaga pola makan, pola hidup. Ya, karena kita nggak bisa pungkiri makanan Indonesia itu high fat banget ya. Nasi Padang, sate Padang, sop iga, ya, sop buntut dan lain sebagainya. Sehingga akan sangat sulit untuk pasien tanpa statin itu bisa maintain kadar LDL-nya dia sesuai target. Itu pertimbangannya ya. Terus di vaskes pertama hanya ada statin dan pengecekan lab hanya ada kolesterol total. Oke, ya kalau memang adanya statin, let's say simvastatin kalau di vaskes pertama, ya nggak apa-apa. Tapi tetap kembali lagi, dokter harus lihat pasiennya dokter itu siapa, ya siapa tuh dalam hal profilnya dia bagaimana, historinya dia bagaimana, apakah pasien yang memang high risk atau very high risk dengan established ASCVD, ya atau membutuhkan treatment yang lebih advance, mungkin dokter bisa rujuk. Gitu. Kalau memang butuh yang sekelas atorvastatin atau bahkan rosuvastatin gitu ya, kalau memang nggak bisa di-treat di fase 1 ya mungkin dokter perlu rujuk. Dan untuk pengecekan labnya target kita sih LDL sih. Jadi target goalnya itu adalah LDL gitu. Jadi memang pemantauannya pun yang dilihat adalah LDL dan kolesterol total. Karena kolesterol totalnya bisa di bawah 200 tapi LDL-nya masih di atas target atau bahkan dia.
jauh di atas target ya. Nah, hingga kapan pemberiannya saya rasa sudah terjawab tadi ya. Kita maunya maintenance sih. Jadi seumur hidupnya sebaiknya dia LDL-nya on target terus gitu. Untuk mencegah terjadinya cardiovascular event berulang. Oke, lanjut. Ya, baik Dokter Nancy. Ya, ada pertanyaan buat Dokter Purnianto tentang hipertensi. Ada tuh, dokter siapa tadi? Ada, ini salah satu bidan dok tentang HAP syndrome. Boleh dibantu ya Dokter Purnianto ya. Agak jauh dari bidang kita tapi Iya. Ya, jadi pertanyaannya bagaimana mengenali HELLP syndrome pada ini ya, pada diri sendiri lah misalnya gitu ya. Jadi kalau ditanya memang cukup sulit gitu ya. Tapi yang jelas yang pertama adalah hipertensi ya. Hipertensi ya. Biasanya usia kehamilan yang sudah mulai mendekati aterem gitu. Terus yang kedua, kalau kita lihat, mungkin kalau mau diperhatikan matanya bisa aja kuning, ya matanya kuning. Nah, problemnya HELLP syndrome itu kepanjangannya adalah hemolysis ya, elevated liver enzyme ya, kemudian low platelet gitu ya. Kalau hemolysis nanti kelihatan di matanya jadi kuning, kencingnya jadi seperti Coca-Cola ya, jadi ada hemoglobinuria gitu ya. Terus kalau elevated liver enzyme nggak bisa dilihat gitu ya. Low platelet ya mungkin bisa aja misalnya kayak lebam-lebam gitu ya. Tapi intinya adalah pasien-pasien yang pasien-pasien hamil ya dengan gejala misalnya, ini saya bukan ahlinya ya, harusnya dokter kandungan ya, misalnya edema kaki, kemudian hipertensi ya, kemudian ada protein di urinnya ya. Kadang-kadang pasien bilang tuh kencingnya agak berbusa gitu ya. Nah ini udah harus ini dimonitor ketat oleh dokter kandungan gitu ya. Jadi jangan lagi ditahan-tahan gitu ya. Udah tensinya tinggi, kaki bengkak, cek urin, proteinnya positif lagi ya. Tinggal cek lab deh. Kalau trombositnya rendah, SGOT-SGP naik, HB rendah, bilirubin naik ya HELLP gitu ya. Jadi untuk tanda-tanda awal yang mudah untuk dikenal yaitu ya mungkin tekanan darah, edema tungkai ya, mungkin pemeriksaan urin sederhana bisa mendeteksi ada protein urin. Baik, terima kasih banyak Dokter Purnianto. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir pada webinar kita siang hari ini. Dari Dokter Nancy dan Dokter Purnianto dimohon untuk closing statement-nya, dokter. Silahkan. Oh, sebentar, saya lagi ngetik link buat lines untuk dislipidemia. Oke, saya udah share ya dok. Banyak pertanyaan yang saya belum jawab, tapi semuanya kurang lebih ada di guidelines itu. Saya udah taruh di kolom chat, boleh di boleh di download. Silakan. Untuk monitoring lipid, ya ini pertanyaan buat semua dokter. Banyak banget tiap kali kita webinar atau kartu di gini banyak yang nanya. Kurang lebih monitoringnya ada nanti di bagian. Saya sedikit ya dokter saran minta waktunya sebentar. Untuk monitoring evaluation ada dok di bagian bawah, nanti kalau dokter download ya kurang lebih begini, ada nih kapan harus dicek ya di awal, kemudian selang sekian minggu sesudah kita kasih terapi, kapan dicek lagi ya 8 sampai 12 minggu, kapan dicek SGOT, SGPT, kapan dicek kreatin kinase, indikasi-indikasinya, kapan kita stop statin juga udah ada di situ, jadi boleh dibaca detailnya ada di situ semua ya dok. Kalau untuk praktikal.